Sobat Baca, ketemu lagi bareng saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra Kuatbaca.com. Hari ini saya sedang berada di Jagakarsa di Sanggar Teater Ciliwung, tepatnya di Cafe de Batavia. Hari ini kita akan ngintip ya, bagaimana mereka proses latihan sebuah komunitas teater untuk melakukan pentas mandiri. Ikuti saya. Halo, nama saya Gus Fari. Saya berperan sebagai Benny. Halo, perkenalkan aku Nafa Rizkia sebagai Magda di sini. Nama saya Levi Wilmala. Di sini di Jam Dinding yang Berdetak saya sebagai Mary. Halo, nama saya Bagus Adesa Putra. Saya di sini berperan sebagai Papa. Perkenalkan, nama saya Lurus Mardan. Saya di sini sebagai polisi 1. Bercerita tentang sebuah keluarga yang hidup dalam kesulitan, kemiskinan, tapi mereka tetap berusaha kompak satu sama lain. Tapi tidak dipungkiri ada masalah-masalah di dalam keluarga ini, termasuk masalah di masa lalu antara papa dan mama, yang akhirnya pada suatu hari perayaan ulang tahun perkawinan yang ke-25 terbongkar semua. Dan keluarga ini mengalami satu cobaan, antara tetap melanjutkan keluarga ini dan bertahan sebagai sebuah keluarga atau mencari jalan yang lain. Gitu. Jadi ini kisah tentang bagaimana sebuah keluarga tetap mempertahankan dirinya sebagai sebuah keluarga meskipun keadaan begitu sulit. Setelah kita kemarin ikut FTG, alhamdulillah ada beberapa kita mendapatkan satu penghargaan. Tapi setelah itu kita rencana untuk perform atau pentas tunggal, insya Allah tanggal 1 dan tanggal 2 nanti di Taman Ismail Marzuki, tepatnya di teater kecil. Ini pengalaman pertama aku juga untuk bermain di teater dan kurang lebih challenging juga untuk aku yang pertama kali. Kemudian ini juga bisa menambah experience aku di dunia perteateran ini. Kesannya lumayan menantang ya, sangat menantang sekali karena kan ini kan dari festival. Sekarang kita pentas tunggal. Sebetulnya sih kalau untuk peran saya sebagai polisi itu ada dua. Satu saya, yang satunya teman saya kebetulan lagi di Jepang. Sebetulnya nggak begitu sulit juga sih untuk persiapannya juga. Tapi yang jelas kita di sini kan cuman posisi kita sebagai polisi di mana kita ingin menyampaikan berita masalah musibah. Benny. Benny ini mahasiswa 24 tahun, dia seorang seniman, dia cukup keras di keluarganya, pendirian yang kuat, tapi di satu sisi Benny ini anaknya lumayan menyenangkan. Ini sebuah cerita yang sangat realis, punyanya Rian Tiarno, dengan napas dan background adat istiadat ke Ambon-Ambonan atau ke Timur-Timuran. Saya membaca dari sebuah karya Rian Tiarno. Ini adalah saya perakirakan di bawah tahun 1982 lah. Dari sebuah rumah yang sempit, hasil dari bapaknya atau warisannya, sehingga dia jatuh ke anaknya, dan dia jatuh dan peminum segala macam. Ya, itu sebenarnya rumah mewah. Dulunya rumah mewah dengan sangat besar, dengan 2 kamar, dengan ini. Tapi kehidupan kota yang begitu pesat, dia pembangunan ya, sehingga rumah dia diimpit kanan kiri, sehingga tidak kelihatan lagi rumah itu menjadi sebuah rumah mewah. Oh, Kang Dian, wah, apa kabar? Halo, Kang Dian, sehat ya? Luar biasa ini. Persiapan tadi saya lihat lagi latihan terus aktif terus nih. Alhamdulillah, Kang Ikan. Jadi di sisa waktu 2 minggu lagi ini kita harus lebih padat lagi latihannya.
Emang persiapannya berapa lama sih nih sebagai pimpinan produksi nih Kang Dian? Kalau untuk jam dinding yang berdetak sebetulnya udah setahun yang lalu Iya, saya waktu itu juga denger di FTJ kan? di FTJ. Waktu festival ya? Di festival. Nah, kita berhubung secara set ini kan setnya besar ya. Sayang kalau cuma buat FTJ doang. Kita pentasin lagi, pentas tunggal. Jadi hajatan Ciliwung ini. Hajatan Ciliwung. Hajatan Tahun Ciliwung. baru 2024 nih kayaknya. Tahun 2024. Luar biasa. Jadi Ciliwung kan juga udah 40 tahun ya kan? Ya, Terus sekarang sudah semakin apa nih di usia 40 tahun nih. Dengan pentas ini ya. iya. Dengan pentas ini menunjukkan kalau teater Ciliwung sekarang udah lebih matang ya. Artinya dari segi karya udah bisa pentas sendiri gitu kan. Udah bukan sekedar pentas di kalangan festival doang. Gitu. Kalau sekarang udah Kang Dian sebut matang, kematangan di dalam mempersiapkan pentas ini gimana tuh? Ya. Kematangan dari segi pemain kita udah alhamdulillah kuat-kuat semua ya. Pemainnya terutama pemain utama memang dari setahun yang lalu udah latihan. Jadi sekarang cuman lebih ke apa namanya mengingat-ingat aja ya, lebih ke nguatin lagi feel-nya antara pemain satu dan pemain yang lainnya gitu. Itu dari sisi pemain. Dari sisi pemain. Untuk dari segi set juga udah jadi sebetulnya. Tinggal ada yang kita rubah sedikit ya. Ada kita yang rubah supaya penonton yang pernah nonton juga enggak yang pasti sama aja kayak kemarin nih. Ini berbeda gitu. Ini berbeda, kemasannya berbeda gitu. Terus dari segi artistik ada perbedaan, apalagi ya dari artistik udah sih itu aja. Artistik kamu pemain dirubah. Oke. Untuk sobat baca nih yang nonton nanti di Taman Ismail Marzuki ya. Ini pentasnya tahun ini cuma sekali ya untuk naskah ini. Ya. Atau mau berulang kali di setiap kota mungkin? Sekali ini aja. Sekali. Ya. Tapi nextnya kita ikut FTJ lagi yang tahun berikutnya, tahun ini FTJ tahun ini. Luar biasa nih. Jadi dari teman-teman teater Ciliwung ini akan pentas di Taman Ismail Marzuki ya. Taman Ismail Marzuki di gedung teater kecil. Gedung teater kecil. Oke. Persiapannya tadi setahun lalu. Jadi tahun ini adalah tahun untuk membuat pentas ini menjadi pentas mandiri. Pentas mandiri. Artinya peran Kang Dian sebagai pimpinan produksi luar biasa dong, karena ini diselenggarakan secara mandiri ya. Ya, alhamdulillah saya juga dibantu dengan tim sih ya. Teman-teman teater sendiri sangat support gitu kan. Ya teater nggak bisa sendiri kan. Iya dong, masih sendirian. Jadi alhamdulillah teman-teman support ya, sehingga terlaksananya pentas tunggal ini insya Allah lancar. Sekarang sudah sampai di pucuk acara nih. Kita wawancarai dengan produser daripada Jam Dinding yang Tak Berdetak ini. Tapi juga beliau ini adalah orang yang luar biasa karena beliau salah satu dari pendiri Ashabiguna Al-Awalun daripada teater Ciliwung yang sudah berusia 40 tahun. Amin. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya masih dalam suasana bergetar setelah wawancara Bang Haji tempo hari. Iya, insya Allah. Tahun lalu kayaknya. Iya, iya. Banyak hal yang, waduh, secara filosofis, kebatinan nih udah Abang Haji tuangkan. Bagaimana kebatinan dalam seni nih? Nah, sekarang saya tertarik untuk melanjutkan interview tempo hari Bang Haji. Ya, insya Allah. Karena juga ini momentumnya bertepatan dengan teater Ciliwung mau pentas mandiri. Nah, ini bagaimana Bang Haji kemudian melahirkan karya pentas ini? Ya, yang lalu teater Ciliwung tahun lalu menang di Jakarta Selatan sebagai terbaik, terus kemudian menang di Titim sebagai make up dan artis terbaik ya. Tahun lalu juga begitu, tahun sebelumnya malah lebih banyak lagi penghargaan yang didapat ya. Grup, sutradara, aktris, aktor, semuanya dapat. Sayang kalau naskah ini hanya dipertunjukkan di dua tempat, yaitu Jakarta Selatan dan di Tim. Karena ketika pertunjukan di Tim, banyak sekali orang yang nggak kebagian kesempatan untuk nonton, nggak dapat tiket. Termasuk saya waktu itu, karena lagi sibuk. Jadi pertunjukannya tiba-tiba pindah tempat di ruang yang tidak kita duga, yaitu Teater Arena, sehingga jumlah penonton sedikit. Dengan pemikiran itu kita langsung, ayo udah kita bikin lagi di teater kecil. Setelah dibantu oleh anggota Dewan Kesenian Jakarta, divisi teater, dan tim dari
Pemda DKI, maka alhamdulillah kita dapat tanggal dan bisa pentas 1 Februari dan 2 Februari di Teater Kecil Jakarta, Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Semangatnya teman-teman Teater Ciliwung juga masih sama ya, dari tahun lalu sampai ini udah tahun 2024 nih Bang Haji. Alhamdulillah semangatnya masih terus, keinginan berkarya tetap, malah makin menggebu-gebu. Karena banyak teman-teman yang juga ikut aktif. Jadi kita juga berharap nih teman-teman yang baru-baru yang ingin ikut, monggo silakan, tempatnya cukup luas. Wah ini mah bukan luas lagi, sangat luas ini Bang Haji. Dan bisa untuk teman-teman berkreasi di bidang apapun, di bidang kesenian, teater, tari, musik, seni rupa, dan semua hal yang berhubungan dengan kesenian, film, ini insya Allah tempatnya. Apalagi di situ sudah ada panggung tetap ya Bang Haji. Iya, panggung tetap yang bisa dimanfaatkan untuk pertunjukan. Sudah berapa kali sih adain pertunjukan, cuma masih kurang maksimal. Pengennya setiap minggu ada pertunjukan, bukan hanya dari Teater Ciliwung atau dari lingkungan sini, tapi juga dari seluruh grup teater, grup kesenian yang ada di Jakarta. Free, silakan. Luar biasa nih Sobat Baca yang aktif berkegiatan di teater atau apapun itu yang berkesenian gitu. Di tempat Bang Haji ini di daerah mana Bang Haji ini? Ini sanggarnya nama Sanggar de Batavia, Sanggar Ciliwung. Letaknya di Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tepatnya adanya di Jalan Nurul Ilman. Jadi ini CSR-nya Bang Haji dong ya, karena panggung itu adalah panggung tempat nikahan ya sebenarnya ya, ya, bisnis ya. Kalau Sabtu Minggu itu dipakai untuk acara wedding. Ya, wedding, nyari duitnya di situlah. Senin sampai Jumat bisa dipakai untuk kegiatan kesenian. Kemerdekaan hakiki ini dikasih Bang Haji Ahmad Yusuf, Sobat Baca. Kesinilah ya. Termasuk kalau Sobat Baca ingin bikin acara musikalisasi puisi atau diskusi karya naskah, silakan. Ini tepat insya Allah salah satu surga di Jakarta Selatan. Tadi ngomong-ngomong soal sumber rezeki, ini Bang Haji masih mau aktif lagi ke sinetron apa gimana? Sementara saya sudah istirahat cukup panjang 8 tahun. Insya Allah belakangan ini sudah mulai tergugah lagi untuk bikin film, ya lihat nanti. Sudah ada jawabannya belum? Ini pertanyaan yang saya ajukan dari interview Tempo Hari nih Bang Haji. Sudah ada yang bisa di-spill apa? Di apa namanya? Di apa sih? Ya paling sulit untuk berkarya itu meyakinkan diri sendiri sebenarnya. Ya bukan waktu berkarya, tapi meyakinkan diri sendiri bahwa oke, kita mampu nggak menyelesaikan proyek ini dengan baik? Kita mampu nggak bisa menghasilkan karya yang baik? Gitu. Kita mampu nggak menghasilkan karya yang bisa menginspirasi masyarakat, menginspirasi penonton? Jadi bukan asal sekedar syuting, jadi film, jadi sinetron, nggak. Tetapi sesuatu yang punya arti untuk masyarakat dan sudah tentu ada amalnya di sana. Jadi kayaknya nih pentas mandiri Teater Ciliwung mudah-mudahan jadi momentum Bang Haji membangun semangat nih kayaknya. Siap. Di sini juga ada beberapa grup teater yang juga teman-temannya membuat naskah. Sudah mulai bikin naskah sudah buat naskah gitu. Jadi terima kasih nih kehadiran Kuat Baca teman-teman, karena mampu mengugah kita juga untuk makin berkarya terus. Bisa aja nih Bang Haji nih. Yang hebat di sini ya dari sini lah Bang Haji. Kita kan hanya motret. Wah ini ada yang menarik nih di Jakarta Selatan ya gitu kan Bang Haji. Iya. Justru expose dari banyak teman-teman ini membuat orang jadi tahu, dan itu penting untuk kita bahwa ada apresiasi dari masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk Kuat Baca. Luar biasa Kuat Baca. Kalau Bang Haji mah langsung kedengeran nih ke Jakarta Pusat. Nah, Bang Haji, dalam persiapan pentas teater mandiri naskah Jam Dinding yang berdetak ini, apa sih ada kendala atau ada tantangan tersendiri seperti itu? Kendalanya adalah bagus semua kok. Semua terlibat dengan semangat, dengan aktivitas yang baik, dengan aktivitas yang tinggi. Ya, ada kendala kecil 1-2 yaitu biasa. Dalam setiap show kan pasti ada kerikil-kerikil gitu, biasa itu.
Insya Allah kita jalanin semua. Sudah 40 tahun lebih berjalan. Jadi kalau masalah masalah remeh-temeh ya biasa, udah biasa kita lewatin. Jadi tapi yang penting masalah itu jangan jadi hambatan ketika teman-teman di luar sana mungkin di banyak komunitas teater jadi masalah untuk pentas gitu ya. Iya. Apa solusinya Bang Haji kalau ada masalah? Jalan. Yakin dan percaya aja. Tekad keras bahwa kita akan pentas dimanapun. Jadi pakailah istilah lama, the show must go on. Apapun yang terjadi, terjadilah. Jalan kita. Iya, jalan. Berkesenian itu bisa di mana saja. Tidak usah sibuk dengan hal yang remeh-temeh. Jalan aja, jalan, kerjakan. Hasil tidak akan mengkhianati kerja keras kita. Semangat terus berkarya di mana gampang, berkarya di mana aja. Kita ngomong di sini ada daun, saya potek-potek, saya bisa main wayang, ya, saya bisa main musik, saya bisa apa saja, bisa bercerita. Yuk, jangan berkarya, jangan sampai terkungkung oleh hal-hal teknis. Tapi kalau bicara soal teknis tadi udah nggak ada masalah ya. Ini berbicara tentang pesan nih Bang Haji. Kenapa naskah Jam Dinding yang Berdetak yang diangkat sejak tahun lalu itu ikut festival? Ya ada filosofinya. Bukan hanya cerita soal sebuah jam dinding tua sebagai kenangan, sebagai hadiah dari seorang suami ke seorang istri, dan ketika mereka udah nggak punya apa-apa lagi, mereka ingin dijual jam itu, tapi sang istri berkeras bahwa ini adalah hadiah yang paling istimewa bagi rumah tangga kami. Jam Dinding Berdetak itu berkisah tentang masyarakat Indonesia, yang punya keinginan, punya cita-cita, tapi terkungkung oleh kehidupan ekonomi yang sulit. Mereka orang-orang pendidikan, mereka orang-orang baik, mereka para pekerja keras, tapi secara ekonomi nggak beruntung. Itulah gambaran masyarakat Indonesia saat ini yang perlu kita angkat. Filosofisnya apa? Jam dinding tetap bergetak, waktu tetap berjalan, waktu tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Iya, itu ya. Jadi saya agak tertegun nih setiap Bang Haji ini tuh saya, karena itu dalam sekali Bang Haji nih. Ini naskah dari Nano Riantiarno ya. Iya. Dan tahun lalu beliau wafat. Sedo ya, wafat ya. Apakah ada pertalian khusus dengan? Ya, ketika memilih naskah ini setelah Mas Riantiarno wafat, lalu Bagus sutradaranya berkeinginan untuk melakukan tribute to Nano Riantiarno dengan mementaskan naskah ini. Dia meminta izin kepada keluarga besar Teater Koma, kepada anak dan Tiarno, dan diizinkan. Alhamdulillah ketika pentas di Taman Ismail Marzuki, suami almarhum Nano Riantiarno hadir, datang menonton bersama anak-anaknya dan bersama tim senior di Teater Koma. Mereka semua terkesan, bahkan Mbak Rata sampai menangis melihat adegan-adegan yang ada di itu. Ini luar biasa loh. Yang punya naskah aja, yang punya Teater Koma itu sampai menangis nontonnya. Wah, saya pun nontonnya terharu. Padahal saya biasanya tukang bikin orang menangis loh. Karena apa? Karena ditulis di tahun 60-an, tetapi masih sangat relevan dengan situasi masa sekarang. Ini orang keluarga berpendidikan, mau bekerja keras, tetapi ekonominya Masya Allah gak cukup untuk biaya hidup mereka sendiri. Bukan begitu masalah di Indonesia sekarang? Kayaknya iya. Kayaknya iya. Jadi semangatnya tahun 2024 ini ada kemajuan dong ya? Iya. Kalau saya cerita diri saya, ketika memulai di kesenian adalah orang yang paling miskin di tim. Orang yang paling sulit di IKJ, sehari makan sehari enggak. Tetapi ada tekad yang luar biasa ketika disampaikan. Saya cari dan ketemu.
tekad keras, idealisme, berkarya yang baik, bergaul di lingkungan karya seniman. Berkarya, jangan pernah berhenti. Walaupun kesulitannya ya sama-sama tahu di dunia seni ini Sangat. urusan perut kan pada Sangat. awalnya kan. Sangat. Dulu kalau orang-orang mau ikut saya bilang, bisa nggak kawin dulu. Gitu ya. Iya. Kalau kamu udah mau kawin dulu, udah stop lu, lupain lu ke berkesenian. Bisa nggak? Kalau bisa, yuk kita berkesenian, kita bergelut sampai kamu jadi, barulah kamu mau ngomongin yang lain gitu. Maaf ini ngomongnya gini. Iya sih. Kalau Bang Haji, kalau orang dulu sih bicara kayak gitu biasa aja, tapi kalau sekarang kadang-kadang istilah itu apalah di internet tuh suka agak banyak tersinggungnya ya. Ya, jadi sorry ngomong gini karena fokus kita berkesenian. Ya. Kalau fokus berkeseniannya pecah, karya seninya akan ikut bias. Iya ya. Oke lah Sobat Baca, nanti kita lanjutkan bincang dengan Bang Haji Ucup soal OTT nih, khusus nih ya. Saya mau minta waktunya nih. Insya Allah, iya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nanti saya ajak teman saya, sutradara OTT yang lagi sangat terkenal, Oh siap. Benny Setiawan, Oke. yang bikin Layangan Putus. Oh mantap. Sampai jumpa lagi Sobat Baca. Jangan lupa saksikan pementasan Jam Dinding yang Berdetak. Jam dinding yang berdetak Jam dinding yang berdetak Pada tanggal 1 dan tanggal 2 bulan Februari tahun 2024 di teater kecil Taman Ismail Marzuki.